Ade dan Bu Rina ya. Sudah hadir si teman-teman. Oh ya, sembari kita menunggu ada waktu berapa menit ini? 8 menitan ya. Baik. 8 menitan. Itu di grup WhatsApp saya ada membagikan polling ya. Bu Rida, apakah masih bingung atau bagaimana? Jadi nanti saya bisa memberikan laporan ya ke Prodi apakah mahasiswa di kelas ini terutama untuk mata kuliah difusi ya itu bersedia gitu. Tadi saya lihat Pak Soleh sudah mengisi ya, setuju ya Pak Soleh karena konsekuensinya juga lumayan ya. Artinya ya kemarin. Gimana Bu? Kalau Bu Rida, sudahkah Anda menentukan pilihan? Bu, itu seminarnya seminar internasional ya? Nah, jadi ya memang saya belum menentukan ya, kalau harapan dari Prodi kemarin kan internasional katanya begitu. Tapi kalaupun misalnya untuk latihan ya nasional dulu, saya sih juga tidak masalah sebenarnya. Cuma kalau kemarin mendengar penjelasan Bu Hasanah kan harapan beliau itu saya yang maksudnya kita tim ini yang melaksanakan untuk internasional, beliau yang nasional gitu kan. Nah, kalau misalnya kita nasional dulu ke depan misalnya nih, oh nih sudah mempelajari pola gitu ya untuk penyelenggaraan. Terutama ini kan nanti audiensnya kita kan mungkin fokus ke yang mahasiswa teknologi pendidikan se-Indonesia misalnya ya. Kalau internasional otomatis kan akan menambah ke jaringan luar gitu. Kalau saya sih kan karena perdana ya, kalau saya sih cenderung untuk nasional dulu gitu. Kalau saya pribadi gitu. Tapi mungkin kan saya belum mengenal lebih jauh ya karakteristik daripada apa mahasiswa kelas ini, 2 kelas ini dalam artian untuk kemampuan dalam melaksanakan atau menyelenggarakan satu kegiatan ilmiah gitu, yang lingkupnya. Kalau Sama menurut saya, apalagi kami, Ibu. ya kalau Apalagi saya, kami ya kalau masih, saya pikir nasional dulu gitu. iya, baik, baik. Yang Di lain bagaimana? Yang lain di sini masih ada mana Ibu dosen? siapa Pak Iwan sudah hadir nih. Kalau Pak Sugeng sudah mengisi. Pak Iwan, Bu Endah apa kabar Bu Endah? Sudah sehat Bu Endah? Ini mungkin masih sholat ya. Sudah ada namanya ya, sudah hadir di apa ini Zoom ya, di Zoom cuma dipanggil belum bisa ya. Kalau Pak Soleh bagaimana Pak Soleh? Bisa berikan Iya, opininya? kalau saya secara pribadi ya, saya kepengen ya untuk perdana ini nasional aja dulu Bu. Ya, Dulu nanti kan setelah event itu berlangsung, kita bisa mengevaluasi tuh di mana betul, kelebihan kekurangannya. Nah, betul. kalau sudah baik, baru kita sana Bu. Ya, iya, Jadi emang ini apa yang paling bagus lagi emang dibuat apa ya termasuk judulnya mesti kudu menarik gitu ya. Ada ya, tiga kan tidak serta-merta dengan asesmen kita langsung ada aja kan mesti banyak tahapannya yang perlu dikondisikan agar bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan kita semua. Itu betul. seperti itu. Sam. Iya. Artinya ketika itu sudah diputuskan, maka komitmen itu ada konsekuensi yang harus kita apa ya serius lah ya, namanya komitmen itu kan keseriusan ya, seriusan untuk ya konsekuensinya kita harus mungkin intensitas komunikasi ya untuk kegiatan tersebut tentunya harus Ya, nggak bisa asal Bu. iya karena melibatkan eksternal ya. Jadi nanti kalau tidak profesional kita garap, kita dianggapnya malah
ya Iya, tidak betul, mampu. Bahkan ini kan betul. masalahnya kita udah S2 gitu ya, masa begini aja bisa nggak bagus gitu saya. Iya, ya Kira-kira itu betul. Bu, tanggapan saya pribadi. Betul, betul. Nah, kemarin itu yang dibagikan Bu Hasanah di grup kan ada seminggu apa 2 pekan lalu ya, yang kegiatan mahasiswa S3 TP UNJ itu ya semacam itu juga. Jadi itu nasional juga itu nasional dan saya lihat itu kan dosen pengampunya Prof. Jafar ya. Beliau jadi dosen pengampu itu tidak harus memberi materi gitu. Jadi sesuai apa ya, sesuai kapasitas dan kebutuhan sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Di kita lihat nanti narasumbernya siapa gitu kan yang itu memang menarik sosok itu tokoh itu apa ya cukup populer gitu di bidangnya. Misalnya ini kita mata kuliah difusi inovasi. Ya tentunya kan tokoh-tokoh yang kalau saya kan baru semester ini mengampu mata kuliah difusi inovasi gitu. Jadi ya kurang populer lah nama saya gitu di kancah apa Ya, jadi pertetean gitu. Bu Jadi Syarifah, top 5 juga itu ya termasuk magnet juga untuk kita mengundang orang ya untuk bisa berpartisipasi gitu. Ketika kita iya menekan tokoh yang tidak populer, orang nggak akan, mohon maaf, akan betul malas gitu. Siapa betul. itu orang? Betul. Jadi pengalaman saya nih Pak, ya mungkin Bapak Ibu lebih dari saya ya pengalamannya, namun saya yang sangat berkesan ya sebelum saya berangkat S3 dulu, saya kan kita waktu itu reakreditasi prodi ya dan memang tuntutan untuk melaksanakan kegiatan apa sih mahasiswa prodi, himpunan mahasiswa Hima-Prodi itu harus aktif mengadakan kegiatan-kegiatan ilmiah juga. Nah, itu mahasiswa saya kan dulu di kampus lama ya, Pak. Saya kan mutasi ke Alsafiyah ya. Jadi sebelumnya itu mahasiswanya itu kan mahasiswa pekerja juga seperti bapak-bapak dan mereka tuh merasa kok tidak ada waktu dan lain-lain. Nah, setelah saya ini keharusan saya bilang kita harus untuk menaikkan akreditasi harus mengadakan kegiatan ilmiah dari mahasiswa saya bilang gitu. Akhirnya apa Bu kegiatan yang bisa bahkan waktu itu berbayar yang penting saya bilang materinya menarik, itu menjadi kebutuhan ya, materi yang menjadi kebutuhan. Terus Satu ya. kemudian narasumbernya narasumbernya someone gitu ya. Jadi walaupun bayar mahasiswa bahkan pada saat pendaftaran ditutup itu membludak, Pak. Jadi Ya tarik gitu di ya. luar. Iya. Jadi waktu itu temanya tentang ini beasiswa. Jadi bagaimana meraih beasiswa baik itu apa dalam negeri dan luar negeri. Jadi tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa. Nah, itu kan mahasiswa S1 itu sangat tertarik untuk mereka lanjut studi S2 itu dengan beasiswa. Nah, itu tuh menarik. Jadi kita se-Kalimantan itu dapat Pak beberapa dari kampus-kampus luar. Berbayar karena dilaksanakan 2 hari dan ya menarik gitu. Jadi intinya keseriusan dan apa ya ide kita untuk menawarkan satu materi yang apa relevan dan apa menjadi satu kebutuhan ya. Nah Itu kalau ini poin di situ, mata poin. kuliah Poinnya di ya situ poinnya. Ya, poin ya di situ ketika kita menjadikan sebuah seminar yang jadi kebutuhan tadi, jangankan istilahnya apa namanya gratis ya, berbayar aja mereka mau terus iya serta karena berbayar bahkan pada saat itu mahasiswa Bu ini ruangan udah nggak cukup Bu kita apakah stop ini penerimaan pendaftaran masuk saya bilang ya apa diterima saja karena kadang hari H itu nggak datang semua saya bilang gitu. Jadi wah itu dulu antusiasme mahasiswa dari kampus lain itu luar masya Allah gitu. Jadi itu sih sebenarnya pengalaman saya ya yang sedikit tentang menyelenggarakan kegiatan di kampus. Nah ini sudah 12.32 ya kita bisa. Ya Pak Soleh, jadi bagaimana? Apakah sudah nih yang lain-lain mengisi pollingnya? Coba saya cek. Berkenan? Jadi saya bisa melaporkan ke prodi gitu. Mana ya? Diskusi. Pollingnya baru ada 7 orang. 7 orang anu, setuju ya. 5 orang. Nah, 5, 7 ya.
7, 5, 12 ya, baru separuhnya. Iya. Nah, jadi nanti ketika itu sudah disepakati formatnya, maksudnya perubahan format ke seminar, baru nanti kita tentukan apakah seminar nasional, internasional gitu ya, dan selanjutnya gitu. Intinya itu sudah berubah format untuk seminar. Proyeknya seminar bukan proyek publikasi Sinta, dan itu kan UAS kemarin juga berkelompok ya untuk Iya. artikel publikasi ke Sinta. Baik, mungkin itu bisa kita lanjutkan di akhir perkuliahan lagi ya, sembari menunggu yang lain untuk mengisi pollingnya gitu. Ini Bu Rida kayaknya udah semangat, sudah tidak sabar ya. Oh ya, tadi saya sempat mencermati hasil pekerjaan kelompok 5 ya. Oh, sebelumnya saya salam dulu ya, ini sudah kumpul ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah. Kita diberikan kesehatan, waktu luang sehingga bisa berkumpul ya untuk menuntut ilmu ya. Semoga bermanfaat ilmu yang ilman nafi'an. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini sekitar 19 orang ya. Kalau 19 orang itu berarti yang tidak hadir, yang belum hadir ya banyak sekali nih. 19 orang. Baik, mungkin kita langsung saja ya untuk presentasi selanjutnya dari kelompok 5 ini tentang apa tadi atribut inovasi ya. Ada berapa? 5 ya. Nah, sebelum presentasi dari kelompok 5, saya ingin menyampaikan, jadi ada tambahan ya, ada tambahan materi presentasinya Bu Rida dan kawan-kawan tidak hanya menjelaskan tentang paparan materi yang ada di PPT-nya, tapi juga menjelaskan tentang penulisan artikelnya Bu Rida. Jadi nanti secara sistematika dan secara substansi materi yang ada di artikel Bu Rida. Cukup 2 itu saja, kalau untuk terjemah tidak usah, nanti akan lebih panjang lagi karena terjemah itu juga banyak bunga-bunganya ya. Kalau buku Rogers itu banyak case study-nya. Nah, kalau artikel kan benar-benar pure hasil pekerjaan kelompok 5. Gitu Bu Rida ya. Jadi untuk kelompok 5 dan sampai 10 nanti presentasinya tidak hanya PPT tapi juga artikelnya. Karena apa? Artikel juga penting untuk dibahas ya. Itu kalau memang nanti seminar tidak disepakati, berarti kita akan kembali ke format awal untuk menulis artikel ya yang dipublikasikan. Nah, itu penting untuk dibahas mulai dari dini gitu, dari sekarang. Jadi pada saat presentasi itu kita udah membahas bagaimana sih mulai dari judul gitu ya, judul yang menarik, yang meaningful gitu. Nah, dan sesuai dengan konten yang ada di dalam artikel gitu. Gitu ya Bu Rida. Dipahami Bu? Baik, Ibu. Ya. Insya Allah. Baik, silakan Bu Rida, persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat di perkuliahan kita, yaitu bertemu dengan dosen kita yang terhormat Ibu Syarifah, kemudian teman-teman yang saya banggakan, kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Baik teman-teman semuanya, izinkan kami mempresentasikan untuk perkuliahan kali ini dan mohon izin share screen. Baik.
Sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Sudah, Bu. Sudah terlihat. Silakan Bu Baik, Rida. sudah terlihat ya, Ibu. Ya, Bu Baik. Rida, Bu Rida Eh. mohon izin, mungkin kameranya agak diturunkan atau di apa? Sayangnya. Biar bukan apa tampilan ini Bu Rida. Oh, maaf. Gini kayak gini. Oh, mejanya mungkin ya kurang tinggi Oh, atau iya. bagaimana? Ibu mejanya. Ya, silakan Bu Rida. Baik. Baik, yang izinkan dari kami untuk mempresentasikan yaitu mengenai atribut inovasi berdasarkan teori difusi inovasi Rogers pada mata kuliah difusi dan inovasi pembelajaran dengan dosen kita kali ini yaitu Ibu Dr. Syarifah MPD. Baik, dengan kami bertiga yaitu kelompok 5 dengan saya sendiri, Rida Nur Aida, kemudian Bapak Ade Firmansyah, kemudian Ibu Rina Haryanti. Baik, teman-teman semuanya, atribut inovasi berdasarkan teori Roger difusi inovasi Rogers. Nah, teori ini yaitu memaparkan mengenai atribut inovasi yaitu dengan memfasilitasi adopsi yang lebih cepat dan efektif dari suatu inovasi. Di mana teori ini, yaitu teori difusi inovasi Rogers ini mengidentifikasi ada 5 atribut yang utama. Yang pertama mengenai relatif keunggulan, yang kedua kompatibilitas, yang ketiga kompleksitas, kemudian kemampuan yang diuji coba dan kemampuan yang diamati. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa sih kelima yang ini yang tadi saya sebutkan melalui teori difusi Rogers ini melalui serta menyajikan dalam kasus penerapan ini dalam teknologi pendidikan. Kemudian pendahuluan dari atribut Rogers ini, di mana teori difusi ini dari inovasi Rogers ini menyediakan kerangka kerja yang sangat kuat, memahami bagaimana dan mengapa suatu inovasi diadopsi dalam suatu sistem sosial dengan mengidentifikasi, memahami yang tadi saya sebutkan tadi, sehingga kita dapat merancang strategi yang efektif, kemudian bisa mempromosikan, mempercepat adopsi inovasi, baik dalam teknologi maupun bisnis, terlebih sosial, di mana di ranah sekarang ini perkembangan teknologi juga semakin pesat seperti itu ya. Kemudian dalam pemahaman ini, di atribut inovasi ini membantu organisasi melalui tantangan dan hambatan ya dengan mengadopsi inovasi-inovasi terbaru seperti itu. Kemudian berikutnya menurut Everett M. Rogers ya, di mana beliau ini yaitu satu tokoh yang mengenai tentang difusi inovasi. Nah, Rogers ini mendefinisikan bahwa difusi inovasi sebagai proses menyampaikan inovasi kepada sistem sosial melalui saluran tertentu. Inovasi sendiri diartikan sebagai ide baru, praktik atau objek yang dianggap baru oleh individu. Nah, pada tahun 1931 sampai dengan 2004, yaitu Rogers ini seorang ahli difusi. Dari beberapa yang disampaikan Rogers ini melalui bukunya Diffusion of Innovation, yaitu dia memperkenalkan
dalam diskusi ini memberikan kerangka kerja untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi. Apa saja yang dapat melalui proses adopsi inovasi? Yang pertama, pada tahun 1971 mengungkapkan bahwa proses adopsi inovasi terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, kesadaran. Maksud kesadaran di sini, mungkin kita setiap individu pertama harus sadar terlebih dahulu gitu, bahwa perkembangan inovasi di zaman sekarang ini, terutama di zaman yang harus melek intelektual, kita harus sadar dulu mau dibawa kemana sih ini gitu ya. Kemudian yang kedua, minat. Selain kita sadar, kita harus memiliki minat atau interest. Di mana minat ini ketika kita sudah sadar, kemudian kita berminat, otomatis apa yang kita adopsi dari suatu inovasi ini akan mudah kita memahaminya. Kemudian yang ketiga, evaluasi. Nah, di mana dalam evaluasi ini kita setelah berminat, kemudian kita memiliki atau mengetahui apa yang telah kita ketahui, akhirnya kita bisa mengevaluasi sejauh mana. Ya, kemudian kita bisa mencoba, ya, mencoba mengimplementasikan entah itu di ranah pendidikan kita sebagai pendidik kepada peserta didik ataupun kepada rekan-rekan kerja dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya yaitu mengadopsi. Nah, mengadopsi di sini dalam artian kita ketika kita memiliki satu ilmu melalui tadi adopsi inovasi ini, selain kita bisa mengetahui dan bisa mengimplementasikan kepada orang lain, terutama kepada peserta didik kita. Baik, berikutnya atribut inovasi. Atribut inovasi ini menurut Rogers dalam Diffusion of Innovation, yang pertama keuntungan relatif. Di mana keuntungan relatif ini kita bisa mengetahui bagaimana sih ketika kita mengetahui ada inovasi-inovasi terbaru, banyak sekali keuntungan yang kita bisa raih, kemudian bisa kita terapkan kepada orang lain, kemudian selain kepada diri sendiri, tentunya kepada orang lain ya bisa diaplikasikan. Kemudian yang kedua, kesesuaian. Kemudian yang ketiga, kerumitan. Yang keempat, dapat dicoba atau diuji coba. Kemudian yang kelima, dapat dilihat. Baik, persentase ini akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu oleh Ibu Rina. Kepada Bu Rina, dipersilahkan Ibu Rina. Baik, Assalamualaikum Bu dosen dan teman-teman perjuangan. Saya akan melanjutkan paparan kali ini mengenai difusi. Yang pertama, kita bahas faktor yang mempengaruhi difusi inovasi. Ya, faktor yang mempengaruhi menurut Rogers tahun 2003 menyebutkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi percepatan proses adopsi difusi inovasi, yaitu pertama keuntungan relatif. Ya, jadi di sini kita setiap inovasi atau gagasan atau ide itu kita ambil apakah untung atau tidak. Kalau misalnya ini menguntungkan, ya maka di sini di keserasian, di ditingkatkan lagi keserasian. Nah, keserasian ini misalnya saya kan mengajar Bu sana belum ke sini Bu. Maaf Bu sebelumnya. Bu Rida. Suaranya kurang jelas ya Bu. Masa? Bu Rida. Suaranya kurang jelas. Jelas nggak ini Bu? Ya, kencengin sedikit. Jelas nggak? Udah kenceng. Pertama lagi yang tadi Bu. Oh belum. Yang tadi, ya.
Jadi faktor yang mempengaruhi distribusi inovasi Rogers yaitu tahun 2003, ini yang pertama adalah faktor keuntungan relatif. Keuntungan relatif di sini misalnya saya kan ngajar gambar teknik ya. Nah, gambar teknik ini pertama kan kita awalnya itu menggambar dengan tangan ya, menggambar manual. Kemudian sekarang karena ada inovasi ya, kemudian supaya apa namanya efisien, cepat, kemudian sekarang ada menggambar dengan AutoCAD ya. Ini kemudian ke tingkat kedua yaitu keserasian. Nah, keserasian di sini apakah sesuai enggak dengan apa namanya dengan fungsinya gitu kan. Nah, keserasian mungkin sebelum kita menggambar kan kita harus tahu apa itu gambar teknik gitu kan. Kemudian setelah itu kerumitan. Nah, kerumitan di sini mungkin bagi yang tidak mempelajari dari awal mungkin rumit, tetapi kalau misalnya belajar dari dasar-dasarnya mungkin bisa mengikuti gitu ya. Kemudian ketercobaan, maksudnya di sini kita mencoba ya apakah apa namanya efisien dengan menggambar tangan, menggunakan tangan atau dengan aplikasi gitu kan. Kalau misalnya di sini dicoba itu menguntungkan, ya akan dilanjutkan ya. Kemudian keterlihatan. Nah, keterlihatan di sini apakah sesuai apa tidak fungsinya dari gambar itu. Kalau misalnya sesuai, kita lanjutkan. Next, Bu. Bu Rida. Nah, strategi adopsi inovasi menurut Rogers yaitu menguraikan beberapa strategi untuk membantu inovasi mencapai tahap adopsi. Ya, seperti pertama, mengadopsi inovasi oleh individu yang dihormati dalam jaringan sosial. Kalau misalnya jaringan sosial, ya mungkin contohnya PA, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian kedua, menyuntikkan inovasi ke dalam kelompok individu yang siap menggunakan teknologi tersebut. Kemudian yang ketiga, memberikan reaksi dan manfaat positif bagi pengadopsi awal. Next, Bu. Relatif keunggulan, ya di sini mengacu pada sejauh mana suatu inovasi dipersepsikan sebagai lebih baik dari ide, produk, atau layanan yang ada sebelumnya. Semakin besar keunggulan relatif yang dirasakan, semakin cepat inovasi tersebut akan diadopsi. Ya, keunggulan ini dapat berupa yaitu manfaat ekonomis, kemudian kedua prestasi sosial, ketiga kenyamanan, keempat kepuasan, atau aspek lainnya yang bernilai bagi adaptor. Inovasi yang menawarkan manfaat yang jelas dan terukur serta dapat menghemat waktu, biaya, atau tenaga cenderung diadopsi lebih cepat. Ya, proses adopsi inovasi terdiri dari 5 tahap, yaitu pertama, tahap kesadaran, kedua, tahap menaruh minat, ketiga, tahap evaluasi, keempat, tahap mencoba, dan kelima, tahap adopsi. Next, Bu. Next, Bu. Next. Bu Rida. Selanjutnya kita apa namanya bantuan Pak Ade ya, Pak Ade. Tolong lanjutkan Pak Ade Firmansyah. Ya Ibu, kedengaran suara saya Bu? Kedengaran Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan tentang kompatibilitas. Kompatibilitas mengacu pada sejauh mana suatu inovasi dipersepsikan konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan calon adopter. Semakin kompatibel inovasi tersebut, semakin cepat adopsinya. Inovasi yang selaras dengan norma-norma budaya, sistem kepercayaan, dan praktek yang sudah mapan.
cenderung diadopsi lebih mudah. Sebaliknya, inovasi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat akan sulit diadopsi. Berikutnya, kompatibilitas mengacu pada sejauh mana suatu inovasi dipersepsikan konsisten dengan nilai-nilai yang ada. Ini udah Bu, lanjut Bu. Bu Rida. Bu Rida. Ya. Agak lama ya. Kemampuan diuji coba mengacu pada sejauh mana suatu inovasi dapat dieksperimenkan atau dicoba dalam sekelas terbatas sebelum adopsi penuh. Semakin mudah suatu inovasi diuji coba, semakin cepat adopsinya. Inovasi yang dapat dicoba dalam skala kecil akan mengurangi resiko dan ketidakpastian bagi calon adopter. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi manfaat kemampuan inovasi dalam melakukan komitmen yang lebih besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkatan adopsi. Pertama, jenis keputusan inovasi, sifat saluran komunikasi, sifat sistem sosial, sejauh mana agen perubahan menyebarkan inovasi, waktu yang dihabiskan untuk membayangkan, mengomersilkan, mengadopsikan, dan menyebarkan inovasi, faktor demografi, serta rekan sejawat dan jaringan sosial. Kemampuan yang diamati mengacu pada sejauh mana hasil dari suatu inovasi dapat dilihat atau dikomunikasikan kepada orang lain. Semakin mudah hasil inovasi diobservasikan, semakin cepat adopsinya. Inovasi yang menghasilkan manfaat yang jelas dan dapat dilihat oleh calon adopter akan lebih cepat diadopsi. Hal yang dapat dikomunikasikan dan dibagikan dengan mudah kepada orang lain juga akan mempercepat difusi inovasi dalam suatu sistem sosial. Implikasi atribut inovasi bagi adopsi inovasi. Pemahaman yang mendalam tentang kelima atribut inovasi dapat membantu organisasi dan individu merancang strategi yang lebih efektif untuk mempromosikan dan mempercepat adopsi inovasi dengan mengidentifikasikan dan meningkatkan atribut-atribut yang relevan. Inovasi dapat dirancang dan dikomunikasikan dengan lebih baik untuk meningkatkan daya tarik dan penerimaan di kalangan calon adopter. Selain itu, memahami atribut inovasi juga dapat membantu mengatasi hambatan dan tantangan dalam proses adopsi inovasi. Kesimpulan dan saran. Atribut inovasi yang diidentifikasikan dalam teori difusi inovasi Rogers merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi proses adopsi inovasi. Dengan memahami dan mengelola atribut-atribut ini, organisasi dan individu dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mempromosikan adopsi inovasi, baik dalam konteks teknologi, bisnis, maupun sosial. Studi kasus penerapan atribut inovasi dalam adopsi teknologi pendidikan menunjukkan potensi aplikasi yang luas. Artikel ini menyarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mengeksplorasi pendekatan inovatif dalam meningkatkan adopsi inovasi dengan tetap berpedoman pada kerangka kerja teoritis yang kuat. Sekian paparan dari kelompok kami. Berikut juga ada referensi. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Rida. Baik, demikian dari kami, Ibu dosen. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin dari kami dicukupkan sekian. Mungkin dari teman-teman ataupun dari Ibu dosen. Mohon maaf, banyak sekali kekurangan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, masih kurang satu dong. Apa? Yang tadi, jadi untuk kelompok 5 dan berikutnya itu tidak hanya memaparkan PowerPoint, presentasi ininya, tapi juga artikelnya ya. Jadi itu kita perlu bahas ya, kita perlu bahas nantinya setelah nanti
dari kelompok itu menjelaskan apa yang sudah mereka kerjakan gitu ya, baik itu secara sistematikanya maupun substansi terkait dengan topik yang menjadi bagian untuk dipresentasikan. Itu Bu. Silahkan siapa? Bisa Pak Ade atau Bu Rina atau Bu Rida yang menjelaskan. Baik, Ibu dosen, terima kasih banyak. Dan teman-teman, difusi inovasi dan atribut inovasi dan tingkat adopsinya, di mana perkuliahan ini yaitu difusi inovasi pembelajaran dari kami bertiga. Baik, inovasi, atribut inovasi ini yaitu memainkan peran yang sangat penting, di mana diperkenalkan oleh Everett and Roger tadi, pada tahun 2003 ini memiliki Bentar, maaf saya interupsi. Ya. Belum agar tidak wasting time ya. Maksudnya begini Bu polanya. Jadi Ibu jelaskan mulai dari sistematika. Misalnya nih judul yang kami rumuskan bla 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 dan terus kemudian abstrak memuat bla 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 gitu ya. Terus kami mulai dengan pendahuluan begitu Bu. Nanti boleh di substansi terakhir boleh atau simultan. Jadi misalnya menjelaskan sistematika, kemudian dijelaskan juga substansi yang ada pada komponen artikel tersebut gitu. Baik. Dipahami ya Bu? Baik. Jadi bisa mulai dari merumuskan judul gitu ya. Judul, coba Bu Rida ya. Silakan Bu Rida. Baik teman-teman semuanya dan Ibu dosen, kami bertiga ini merumuskan atribut inovasi dan tingkat adopsinya, di mana di perkuliahan difusi inovasi pembelajaran ini kami bertiga mengambil judul ini dengan abstrak, di mana memainkan sangat penting ketika Everett Rogers dalam Diffusion of Innovation pada tahun 2003 ini memberikan kerangka yang sangat memahami faktor-faktor inovasi, ya, di mana pada artikel ini memahami tentang konteks baik teknologi maupun di organisasi. Nah, kami memulai dengan pendahuluan, di mana pada kesempatan kali ini ketika Rogers memperkenalkan difusi inovasi ini untuk kepada masyarakat, salah satunya yaitu ada bagian-bagian faktor yang sangat penting, di mana yaitu untuk keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, dan dapat diuji coba dan dapat dilihat. Nah, apa saja dalam keuntungan ini? Yang pertama, keuntungan relatif, di mana keuntungan relatif ini dapat dilihat sejauh mana inovasi ini lebih baik gitu. Kemudian dalam menghasilkan produk, tentunya dalam keuntungan yang relatif dan dapat dirasakan. Contohnya di sini ketika adanya transisi mesin ketik ke komputer, ya. Dulu kita bisa merasakan mesin ketik itu kayak gimana, lambat seperti itu. Dengan adanya inovasi yang semakin canggih, ya, yang tadinya beralih dari ketik ke komputer, kita bisa merasakan inovasi-inovasi seiring dengan berjalannya waktu, kemudian canggihnya teknologi zaman sekarang gitu ya. Kemudian bisa di dalam segi ekonomi, ya. Kemudian segi ekonomi contohnya bisa meningkatkan sosial ekonomi. Contoh kayak sekarang banyak banget inovasi-inovasi, bisa belanja dengan online seperti itu ya. Adanya aplikasi-aplikasi seperti Lazada, kemudian banyak sekali ya kemudahan-kemudahan melalui inovasi-inovasi itu tentunya memberikan kenyamanan,
Ya, sampai tiduran aja kita bisa berbelanja seperti itu ya. Barang sudah nyampe, entah itu GoFood ataupun apa seperti itu ya. Itu berarti inovasi. Kemudian kepuasan dalam segi sosial ya, seperti itu. Dulu mungkin belum ada WA, sekarang sudah tidak asing lagi seperti itu ya. Itu berarti bagian-bagian dari inovasi seperti itu. Kemudian yang kedua, kesesuaian. Nah, kesesuaian ini mengacu sebagai sejauh mana inovasi agar bersifat konsisten, di mana nilai-nilai ini supaya bisa dengan pengalaman, kemudian melalui inovasi ini kebutuhan yang kita perlukan bisa kita terima seperti itu ya. Misalnya contohnya melalui teknologi pembelajaran berbasis daring. Seperti kemarin hanya ketika kita COVID, tentunya sama kita belum terpikir sejauh mana. Nah, dengan inovasi-inovasi ini mungkin adanya PJJ, kemudian adanya GCR seperti itu, kemudian adanya Zoom. Nah, itu termasuk daripada inovasi-inovasi yang telah diciptakan oleh orang-orang pintar, kemudian kita bisa menikmatinya seperti itu. Dan ini tentunya menjadi kebutuhan bagi kita, terutama di era pendidikan yang sekarang begitu sangat canggih dan modern seperti itu ya. Kemudian berikutnya kerumitan. Nah, tentunya dari segi inovasi ini akan banyak kerumitan ya. Contohnya bisa mungkin di daerah kita Kota Bekasi masih bisa terkendala. Coba bayangkan di daerah terpencil, tidak adanya sinyal dan lain-lain. Ketika kita ingin mengajarkan sesuatu kepada anak atau peserta didik kita, dengan hambatan-hambatan itu merupakan suatu kerumitan seperti itu ya. Nah, bagaimana kita bisa gitu untuk mengatasinya. Kemudian berikutnya yang keempat dapat diuji coba. Nah, di mana perangkat ini, misal contoh, ketika kita belum menguasai dari hasil-hasil ataupun sekarang lagi perkembangan zaman, kita kalau tidak mencoba nggak akan bisa. Yaitu dengan cara kita harus mencobanya. Makanya suka ada kata seperti ini, kamu gaptek seperti itu ya. Karena kita belum mencobanya seperti itu ya. Kemudian berikutnya dapat dilihat di mana pada atribut inovasi ini dalam studi Mitch ini banyak sekali yang dapat kita lihat, kemudian dapat kita rasakan melalui teknologi-teknologi ini. Kemudian terutama bisa setelah kita mengetahuinya, bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri, bisa menerapkan. Ketika kita bisa diterapkan kepada orang lain seperti itu ya. Berikutnya akan disampaikan oleh Pak Ade, Difusi Inovasi prosesnya Pak. Ya Ibu. Ini Pak. Proses adopsi inovasi, di sini juga Roger mengungkapkan bahwa proses adopsi itu terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama kesadaran, minat, evaluasi, dan mencoba. Lanjut. Gimana Ibu? Sampingnya Bu. Baik, saya akan menambahkan lagi. Sepertinya suara Pak Ade tidak ya, Ibu, sinyalnya Ibu. Baik Pak. Nah, di dalam difusi inovasi ini tentunya ketika kita mengetahui untuk hal teori difusi inovasi ini tentunya ada keterbatasan. Di antaranya itu
Semakin besar bukti teori ini termasuk kategori mengadopsi, kemudian tidak berasal dari kesehatan masyarakat dan tidak dikembangkan dan tidak diterapkan seperti itu ya. Nah, yaitu ketika kita sudah mengetahui yang paling ada hambatannya itu kita mentok di diri sendiri gitu, seperti itu ya. Sehingga tidak berkembang. Nah, di sini mungkin dengan kita mengetahui inovasi-inovasi yang terbaru, kita bisa menerapkannya kepada orang lain seperti itu ya. Kemudian berikutnya, selain inovasi ada yang mempengaruhi tingkat adopsi seperti itu ya. Nah, bagaimana nih caranya? Ini Pak Ade. Mungkin akan dilanjutkan sama Pak Ade ya, ini nih Pak. Baik, mungkin sudah dicukupkan ya Bu Baik. Nah, dari untuk sini paparan. kita mengambil kesimpulan ya bahwa atribut inovasi ini suatu keuntungan yang relatif, kesesuaian yang bisa kita uji coba, kemudian kita setelah mengetahui bisa diterapkan diri sendiri dan untuk orang lain, dan banyak sekali keuntungan tersebut seperti itu Bu. Mungkin dari kami dicukupkan sekian, mohon maaf Ibu dosen. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Diterima kasih atas paparannya dari Bu Rida dan tim ya. Baik, apakah saya atau mungkin dari kelas dulu ya yang memberikan Bu Rida memberikan masukan atau boleh bukan kritikan sih, sebenarnya lebih ke masukan sih kalau kita ini ya. Masukan yang sekiranya itu sebenarnya harusnya bagaimana atau meluruskan pemahaman gitu, tadi apa yang dijelaskan oleh kelompok 5. Coba saya mau relawan dulu deh. Terserah mau mengkritisi dari PPT-nya, dari artikelnya, silahkan. Ada? Coba Bu. Siapa? Pak Iwan? Ya, silahkan Pak Iwan. Dari mana dulu Pak Iwan? Ya, terima kasih Bu dosen dan mohon maaf sekali ya kepada kelompok penyaji Ya, karena jadi memang kita tidak baper-baperan ya. Di sini kita ya, belajar. Jadi belajar bersama, saling memberi apa ya namanya itu istilahnya Pak Iwan. ya, Belajar saling dan membelajarkan ya. ya. Itu dalam istilah ketepean, belajar dan membelajarkan. Baik, silahkan Pak Iwan. Ya, ke tim penyaji bukan berarti kami akan, kebetulan kelompok saya juga belum mempresentasikan dan belum tentu gitu ya hasil dari kerja kelompok kami akan lebih baik dibanding dengan hasil kerja Bapak Ibu yang penyaji hari ini. Namun tadi sebagaimana harapan dan arahan dari dosen kita, sedikit barangkali mengacu pada standar yang sudah disampaikan oleh dosen kita. Ada beberapa poin yang menurut saya mungkin belum terlihat gitu ya di hasil karya eh, Bapak Ibu di kelompok penyaji hari ini. Walaupun mungkin beberapa hal luar biasa ya sudah tersajikan dengan baik. Yang pertama mungkin saya menyoroti kaitan dengan PPT-nya. Pak Kalau Iwan, maaf, masalah ya, ditampilkan saja Pak Iwan, ditampilkan. Pak Iwan bisa share. Pak Iwan unduh dulu, terus kemudian share screen. Sehingga enak menjelaskannya. Bagaimana? Apakah begitu? Apakah perlu? Saya pikir saya perlu. juga nggak bisa share screen sih. Mungkin Oh ya, penyaji ini bisa penyaji hostnya aja Bu langsung. Vita. Oh saya. Bu Vita bisa bantu Bu Vita. Atau Bu Rida. Nah, Bu Rida aja mungkin. Nanti poinnya kita lihat sama-sama gitu ya. 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 Secara umum sih saya kira kalau masalah apa namanya desain atau pilihan template itu punya gaya masing-masing lah. Tapi yang mungkin satu hal aja di sini bahwa di standar yang disampaikan Bu dosen kan adanya sitasi ya, atau pencatatan sumber pada setiap slide nih. Ini menurut
pandangan saya di PPT ini jarang sekali ya di slide-slide yang disajikan tercantum sitasi atau sumber yang jelas dari mana sumber yang dijadikan pengambilan poin-poin yang disajikan dalam PPT tersebut. Mungkin di situ ya. Coba tunjukkan Bu Rida. Tunjukkan Oh, Bu Rida, turun ke bawah. baik, Pak, terima kasih banyak. Iya. Ternyata kami memang tidak ada di slide, ternyata adanya di ujung sini, Pak. Di Oh, itu sini. daftar pustaka ya? Jadi berupa artikel-artikel, nanti kita buka di sini, seperti itu, Pak. Jadi Ah, nggak per ini gitu, nggak per slide. Jadi justru mungkin adanya dari sini bisa terlihat bahwa luar biasa nih daftar pustakanya, referensinya banyak gitu ya. Tapi tidak ada sitasi di atas sehingga ini kalimat mana yang misalkan kita ambil dari daftar pustaka nomor pertama, nomor kedua dan seterusnya gitu. ya, Mungkin itu baik. pandangan saya sih Bu Rida ya. Jadi luar biasa nih daftar Tapi pustakanya intinya, banyak, Pak, cuman mungkin kita harus membukanya dan kita harus ikro membaca. Seperti ya itu, baik. Pak. Ya, ya itu mungkin karena Baik, terima kembali kepada kasih. standar yang apa atau acuan ya yang sudah ditetapkan oleh dosen kita terkait dengan PPT. Saya kira itu Bu ya kaitan dengan PPT. Kemudian mungkin saya juga melihat ada ketidaksamaan gitu ya judul PPT dengan artikel yang disajikan. Kalau ini kan Baik. atribut inovasi berdasarkan teori difusi inovasi Rogers gitu. Mungkin redaksi di artikel agak sedikit berbeda tuh. Ya. Ya, mungkin pertimbangan dari apa namanya tim penyaji tentu ada ya supaya barangkali entah supaya di PPT lebih menarik atau seperti apa ya monggo lah. Tapi itu yang saya lihat ada ketidaksamaan redaksi. Baik. Eh, itu mungkin ya. Baik. Kemudian yang Saya jawab apa gimana, Pak? oh Yang enggak tahu. barusan ya, baik akan Ah, saya jawab yang barusan Bapak. Tadi yang pertama sudah dijawab, yang kedua, ya. kenapa tidak ada kesesuaian antara PPT sama artikel? Di dalam artikel sama PPT ini memang tidak ada, karena di artikel kami menambahkan dari sumber-sumber lain, Bapak. Seperti itu. Di antaranya ada tadi di artikel ini adanya tentang apa sih? Keterhambatan dan lain-lain seperti itu. Jadi kami menambahkannya seperti itu, Pak. Oh, baik. Terima kasih Sebentar, masukannya. Bu Rida. Kalau di artikel menambahkan beberapa referensi, sedangkan di PPT Ya, ada enggak juga sih Bu dosen tentang keterhambatannya seperti itu. Tapi ada sih tadi. Harusnya antara PPT jadi dengan harus ini. Ya. jadi gini, coba kita luruskan ya. Ini untuk kelompok Ya. berikutnya nih, coba ya kelompok berikutnya. Iya. Jadi harus linear ya. Jadi sistem Harus kerjanya sama, itu begini. iya. Jadi sistem kerjanya begini. Kita baca dulu terjemahan Roger, kita pahami gitu ya. Karena memang Rogers itu paparannya tingkat tinggi dan dia semacam apa ya, storytelling ya. Ada banyak studi case ya, studi kasus di sana. Nah, jadi sistematikanya tuh penyelesaian tugas ini yang untuk difusi inovasi khususnya presentasi kelompok mulai dari memahami penjelasan-penjelasan yang ada di Roger, terjemahan itu, kemudian tulis dalam bentuk artikel. Ya, di artikel itu kita coba kaitkan dengan beberapa referensi, gitu. Jadi referensi daftar pustaka yang ada di artikel itu bukan daftar pustaka yang ada di buku Rogers, tapi daftar sejumlah referensi yang kita cari sendiri secara mandiri. Ya. Dari kita mencoba mengkaji beberapa konsep-konsep penting yang ada di Roger ya. Nah, kemudian kita buat satu artikel. Nah, artikel tersebutlah yang menjadi dasar kita untuk mengembangkan PPT, gitu ya. Jadi itu linear. Jadi referensi yang ada di PPT itu pasti ada di artikel. Nah, yang ada di artikel boleh jadi tidak ada di PPT gitu ya, tapi yang ada di PPT mestinya logikanya ada di artikel. Begitu. Jadi itu kongruen ya, dia kongruen keterkaitannya. Gitu, ada keterkaitan. Jadi tidak berdiri sendiri. Itu. Kemudian nah tadi Bu Rida sempat menyampaikan bahwa
oh tadi ada sejumlah referensi di PPT-nya, ada seabrek, tapi tidak ada satupun disitasi di slide gitu ya Bu Rida. Nah, untuk kelompok berikutnya itu tidak boleh terjadi lagi ya Bu Rida dan kawan-kawan kelompok berikutnya itu tidak boleh terjadi lagi karena apa? Kita harus merujuk kita mempermudah si pembaca Bu Rida, bukannya tadi kata Bu Rida ikro baca gitu, tapi nanti si kita sebagai audiens itu akan kesulitan. Ini kalimat ini merujuk dari referensi yang mana ya? Atau saya mau tanya dulu, sejumlah referensi Bu Rida yang ada di PPT ini, apakah ini dari buku Rogers atau Bu Rida mencari sendiri gitu untuk membahas materi ini, Ada Bu Rida? beberapa referensi, Ibu, dari di Google gitu, seperti itu. Oh, jadi mencari sendiri ya, Bu Rida ya? Ada beberapa, selain dari yang tadi itu. Ya, jadi itu kita referensi yang kita temukan ya, bukan referensi yang ada di buku Rogers gitu ya. Ya, gimana Bu Rida? Kami dari Google itu. Mungkin ya jadi maksudnya mencari sendiri gitu ya? Mencari sendiri. Ya begitu Bu Rida. Jadi nanti harus kongruen ya untuk kelompok berikutnya. Jadi ini sebentar. Saya bisa share screen ya. Saya Bu Rida, saya izin share screen ya untuk artikelnya tadi difusi inovasi ya. Nah ini kan temanya Bu Rida itu atribut inovasi ya Bu di RPS ya. Nah ini atribut inovasi. Coba. Jadi gini Bapak Ibu, kan saya sudah membagikan di grup ya komponen artikel. Masih ingat kan ya Bu Asfani? Jadi komponen artikel ada apa saja gitu. Bapak Ibu juga bisa melihat contoh-contoh bagaimana sih menuliskan artikel. Misalnya nama itu ada di sini. Jadi nama itu ada di setelah judul. Nah, judul ini upayakan itu. Nah, karena ini kan endingnya, kalaupun ini kan pollingnya misalnya kita fix untuk memutuskan ke seminar itu berapa persen gitu ya, apa 80% dari jumlah total mahasiswa atau bagaimana nanti kita ini. Di akhir ya, saya harapkan ini ada berapa mahasiswa yang hadir sekarang. 20 berapa ini? Saya kok nggak bisa lihat. 25 itu tolong mengisi pollingnya ya. Jadi di akhir kita putuskan. Jadi saya ada laporan ke Prodi. Nah, begini. Karena kalau misalnya kalau misalnya kita tidak seminar, maka endingnya UAS-nya adalah mempublikasikan artikel kita di Sinta ya. Nah, di jurnal nasional gitu. Nah, ini Bu kelompok 5 topiknya adalah tentang atribut inovasi. Kalau ini coba saya ingin dari kelas ya, ada nggak ide membuat satu judul yang menarik gitu. Nih coba kita lihat dari abstrak. Nah, abstrak ini juga ya, kalau ketentuan itu kan abstrak itu memuat apa saja. Abstrak itu memuat misalnya bisa dimulai dari gap. Bisa dimulai dari tujuan penulisan artikel ini, tujuan. Jadi misalnya tujuannya mengeksplorasi atau tujuannya untuk memberikan pemahaman yang mendalam gitu ya tentang, karena ini kan studi literatur ya, bukan riset ya, bukan artikel bukan original riset tapi literatur review. Nah, kita bisa mulai dengan tujuan penulisan, yang kedua bisa kita mulai dari gap gitu ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke komponen berikutnya adalah apa? Setelah tujuan, kemudian metodenya apa nih di dalam artikel ini kita. Kalau yang original riset kan biasanya misalnya metodenya kuantitatif, kualitatif. Nah, kalau ini kan metodenya literatur review. Kemudian setelah metode itu melanjut apa lagi? Result misalnya ya, hasil. Hasilnya apa saja nih dari mereview literatur itu, misalnya ditemukan 4 hal penting. Kalau ini kan atribut inovasi tentunya ada 5 misalnya, ada 5 atribut inovasi gitu ya. Nah, kemudian setelah hasil apa lagi? Boleh kesimpulan di abstrak ini bisa kita tambahkan kesimpulan, hanya 2-3 kalimat gitu di abstrak. Gitu ya. Nah,
itu. Jadi di abstrak itu memuat komponen itu. Nah, ini judul ini tidak bisa 2 kata ya. Mungkin memang sesingkat-singkat mungkin itu lebih baik ya. Judul itu singkat karena agar mudah diingat itu akan lebih baik. Tapi juga harus menarik dan memuat satu makna yang itu problem solving. Jadi judul itu satu. Jadi tidak hanya satu istilah yang ditampilkan di judul, tapi judul itu menunjukkan satu pemecahan masalah tertentu tentang topik atau bidang yang sedang dikaji ya, sedang dibahas gitu ya. Jadi misal atribut inovasi. Coba saya ingin di kelas ini memberikan satu rumusan judul. Coba. Kalau strategi efektif boleh untuk ditulis ya gimana Bu Aswani? Kalau strategi efektif untuk penerapan teknologi berbasis atribut inovasi gitu gimana, Bu? Gimana? Sebentar, gimana ya saya tulis. Ini Bapak Ibu melihat Word saya atau tetap artikel dari masih artikelnya Bu Rida. Oh. Kalau ini? Masih Bu Rida. Oh, oke. Jadi bagaimana Bu? Coba kita cermati masukan dari Bu Aswani. Apa Bu? Saya chat di itu Bu. Kolom chat. Oke. Nah, ini di abstraknya ya, di abstraknya coba kita rumuskan judulnya dari abstrak ya. Bagaimana sih merumuskan judul yang menarik gitu ya, sehingga pada saat kita submit di jurnal itu editor itu udah melirik tuh gitu, minimal melirik, oh ini bagus nih judulnya gitu. Nah, ini di abstrak inovasi memainkan peran penting dalam perkembangan teknologi. Atribut inovasi ini Roger memberikan kerangka faktor. Nah, ini makalah ini membahas atribut dan bagaimana mempengaruhi penerimaan inovasi. Nah, kalau misalnya rumusnya apa judulnya? Di sini kan bagaimana mereka mempengaruhi, bagaimana atribut inovasi mempengaruhi nih penerimaan inovasi ya. Penerimaan inovasi misalnya inovasi apa nih? Misalnya kita. Jadi gini Bapak Ibu, kan Bapak Ibu dapat topik di RPS ya, masing-masing dapat topik di RPS. Misalnya contoh kelompok 5 ini atribut inovasi. Bapak Ibu boleh berkreasi gitu ya, berkreasi untuk fokus pada satu kajian tertentu mengenai topik tersebut. Misalnya kelompok 5 atribut inovasi. Nah, ini kalau saya coba rumuskan judul ya, melihat dari abstraknya kelompok 5, misalnya, bagaimana atribut inovasi mempengaruhi penerimaan inovasi, misalnya fokus pada strategi pembelajaran berbasis digital misalnya ya, strategi pembelajaran berbasis digital. Terus itu kan kalau bagaimana itu kan tanda tanya ya. Nah, kita tambahkan judul kecilnya kasus atau studi kasus di setting sekolah dasar. Jadi coba ini saya tuliskan, saya bagikan nih contoh ya. Bentar, saya izin stop share dulu. Coba kita lihat abstraknya. Saya copy dulu ya abstraknya. Saya tuliskan judulnya ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kita berlatih untuk membuat satu judul yang menarik ya. Jadi untuk kelompok 6 berikutnya itu buat judul dan fokus pada satu kajian yang Bapak Ibu minati tapi tidak lepas dari topik yang diangkat. Jadi memperdalam topik yang diberikan ya. Ini saya izin share screen untuk yang sudah saya coba untuk kelompok 5 ini kira-kira judulnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini ya. Ini saya coba membuat rumusan judul. Nih, kalau kan sekarang
judul-judul juga jurnal nasional pun sekarang untuk bisa naik Sintanya itu juga harus artikel berbahasa Inggris ya, di Inggriskan gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kan tadi judul dari kelompok 5 atribut inovasi ya. Atribut inovasi. Nah, dari atribut ini Bukti buat absen. Nah, Bapak Ibu terlihat jelas nggak atau kebesarannya? Nah, begini. Ini misalnya boleh misalnya penerimaan inovasi atau adopsi inovasi. Penerimaan juga bagus, tapi yang familiar juga adopsi ya, adopsi inovasi. Misalnya boleh media pembelajaran atau strategi pembelajaran berbasis atau atau langsung inovasi pembelajaran media pembelajaran. Strategi pembelajaran ini juga umum ya, general. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya fokus pada satu misalnya media apa ya yang saya lagi tulis itu Wordwall misalnya ya. Ini lebih spesifik lagi. Wordwall misalnya. Nah, bagaimana atribut inovasi mempengaruhi adopsi inovasi Wordwall? Studi kasus di studi kasus di setting sekolah dasar. Case in elementary school setting gitu. Nah, gini, how do innovation attribute influence mempengaruhi? Nah, kita melihat dari abstraknya ini tadi dan bagaimana mereka mempengaruhi inovasi, penerimaan inovasi dalam berbagai konteks gitu ya. Kita pilih satu konteks aja. Nih. Jadi ini kan atribut inovasi ya, keywordnya. Keywordnya atribut inovasi. Nah, di judul ini sudah ada atribut inovasi, innovation attributes nih. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Kalau dapat topik, kalau kelompok 5 atribut inovasi saja ya Bu Rida. Saya coba lihat RPS ya. Kelompok 5. Ya, apa Bu Rida di RPS Bu Rida? Atribut inovasi dan tingkat adopsinya ya. Rate of adoption-nya juga mestinya ini kan dijelaskan ya. Tapi tadi belum terlihat ya Bu Rida ya, tingkat adopsinya. Nah, dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Dari yang saya jelaskan masih ini? Ini baru saya melihat dari abstrak ya, apalagi ketika misalnya kita sudah eksplorasi sejumlah referensi, kemudian kita akan menemukan ide-ide nih yang menarik tentang atribut inovasi. Ini baru saya melihat dari abstraknya kelompok 5 ya. Abstraknya dari kelompok 5. Nanti Bapak Ibu dipahami nggak maksud saya ketika menulis merumuskan judul artikel itu semenarik mungkin. Nah, kalau ini saya kan berupa kalimat tanya nih, bagaimana atribut inovasi. Boleh kalimat pertanyaan, pernyataan ya, bebas gitu. Yang penting ini menampilkan satu pesan yang meaningful lah ya, yang memberikan pemahaman baru gitu. Gitu ya. Jadi kalau atribut inovasi saja kan judulnya kan apa nih dari atribut inovasi yang akan diberikan di artikel ini? Kajian apa nih gitu ya. Dipahami ya? Bagaimana? Coba saya ingin mendengarkan komentar dari kelompok 5. Silakan. Kira-kira. Coba saya ini ya. Ya. Masuk ke sini ya Bu, ke artikel. Judulnya komponen yang mempengaruhi atribut inovasi dan adopsi inovasi. Jadi gimana Bu komponen yang mempengaruhi atribut inovasi
dan adopsi inovasi. Nah, komponennya ini apa nih, Bu? Ya, Komponen yang tadi yang kan mempengaruhi. komponen utama kan ada 5 tuh, Bu. Ada 5. Bu Rina, suaranya kurang keras, Bu Rina. Oh, jadi di sini kan dijelaskan Rogers itu mengatakan bahwa ada 5 komponen utama difusi gitu, Bu. Yang pertama kan ini ngambek tuh ya bilangin marah nih. Mau pakai tabletnya nggak apa-apa nih. yang pertama kan keuntungan relatif, kedua kesusian, ketiga kerumitan, Oh, keempat jadi atribut inovasi, Bu. dan 5 ya. Bu, jadi begini, kalau rumusan judul Ibu ini ya, coba kita besarkan. Komponen yang mempengaruhi atribut inovasi ya, Bu. Iya. Nah, berarti ini bukan atribut inovasi, ini kan komponen yang mempengaruhi. Kalau yang Ibu jelaskan tadi itu adalah atribut inovasi, Bu. Ada 5 menurut Rogers. Ya. Kalau komponen yang mempengaruhi, nah sekarang saya tanyakan apa itu komponennya? Nah, yang Ibu jelaskan tadi atribut inovasinya, Bu. Ada 5 itu. Oh. Ya. Iya, iya. Gimana? Ya, berarti apa namanya? Kalau Apa ya, Bu, ya? kalau judul ini nih, kalau judul yang ini, jadi bagaimana atribut inovasi mempengaruhi adopsi inovasi. Nah, ini Bapak Ibu akan fokus pada atribut inovasi. Ini kurang jelas ya kalau hijau ya. Nah, maka Bapak Ibu akan fokus pada atribut inovasi karena memang atribut inovasi adalah topik yang saya berikan untuk kelompok 5. Jadi kan kalau ini bagaimana atribut inovasi mempengaruhi adopsi inovasi, spesifiknya misalnya word gitu ya. Nah, studi kasus di setting sekolah dasar. Boleh Bapak Ibu misalnya ada yang ngajar di SMP, ngajar di SMA gitu ya. Gitu. Bagaimana Bu Rina? Ya. Yang ngerti. Ngerti dikit ya, Bu. Nah, kalau yang lain ada yang ingin ini memberikan atau pertanyaan? Atau saya nanya ke kelompok berikutnya ya, kelompok 6 siapa nih kelompok 6? Kelompok 6 siapa? Jadi begitu ya Bu, untuk PPT itu harus ada citasinya, jadi sehingga pembaca itu akan lebih mudah, oh ini sumbernya dari mana. Nah, kemudian melihat ke daftar pustakanya. Jadi di citasi, di setiap slide itu ada dari mana sih ini sumbernya mereka ini gitu. Nah, kemudian saya ingin mengkritisi kembali ke artikel ya. Artikelnya saya izin share. Nah, ini sudah abstrak ya. Abstrak ini masih belum terlihat ya. Jadi kalau ini komponen artikel secara keseluruhan, ini introduction, pendahuluan ya, terus kemudian apa lagi nih isinya? Pendahuluan, literatur review nih ya, ini literatur review. Oh, tapi tidak ada pembatasan ya. Langsung kesimpulan kayaknya. Terus jadi Bapak Ibu cermati. Jadi kalau Bapak Ibu mencari referensi dan referensinya dari artikel, nah dari situ Bapak Ibu belajar juga cermati sistematikanya, cermati substansinya. Jadi 2 itu fokus Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menemukan satu referensi yang relevan dengan kajian ya. Itu Bapak Ibu pelajari pola artikel-artikel yang ada gitu ya, itu pelajari. Kemudian pelajari substansinya tentunya ya. Kalau substansi pasti itu fokus kita, tapi bagaimana kita juga fokus pada sistematika satu artikel itu juga penting untuk kita pahami ya. Nah, ini langsung ke kesimpulan ya. Jadi tidak terlihat komponen-komponen, jadi hanya introduction dan kesimpulan ya. Nah, idealnya ya kalau yang umum itu IMRAT ya. Apa IMRAT model itu apa? Introduction, method, and result
introduction, method, research, and discussion ya. Nah, kalau bisa ya Bapak Ibu itu ada pendahuluan, kemudian metodenya ya, metodenya jangan lupa. Itu kan sudah saya bagikan sebenarnya sudah ya Pak Iwan ya komponen artikel yang Sudah, Ibu. general. Ya, boleh sudah. boleh improvisasi. Nah, introduction pendahuluan, metode, kemudian setelah metode. Literatur Kalau review ya. kita literatur review berarti setelah metode itu literatur review ya. Kalau Ya. original riset kan nanti result ya. Jadi hasilnya di literatur review itu ya literatur review itu sendiri ya. Jadi kalau original riset kan ada hasil penelitian yang ditampilkan setelah metode ya. Jadi metode ya, introduction, metode, kemudian hasil ya, result, atau kalau karena kita literatur review, maka literatur reviewnya apa saja ya. Kemudian discussion. Nah, discussion itu penting ya, discussion baru conclusion, baru kesimpulan. Gitu Bapak Ibu. Jadi penting ada discussion ya, ada di pembahasan itu penting ada. Gitu. Nah, kalau tadi saya sempat menyimak gitu ya penjelasan dari Bu Rida ya kalau nggak salah tadi dari kelompok 5 itu kan untuk atribut inovasi ini kan memang ada 5. Jadi relative advantage. Nah, jadi ada 5 itu Bapak Ibu. Kalau kita cermati Rogers itu misal ya untuk yang pertama relative advantage itu bukan untuk produknya ya, tapi untuk adopternya ya. Jadi misalnya keuntungan relatif suatu produk ya itu di satu sistem sosial tertentu, di beberapa sistem sosial itu bisa berbeda ya menurut mereka misalnya secara ekonomi, secara tadi dikatakan secara sosial gitu ya itu relatif jadi satu sistem sosial tertentu di satu tingkat ekonomi tertentu di suatu sistem sosial itu bisa berbeda ya relative advantage-nya gitu. Jadi suatu inovasi itu penting sekali kita ketahui di mana sistem sosial mana yang akan kita targetkan untuk mengadopsinya gitu ya. Jadi itu maksudnya. Jadi relative advantage ini adalah tingkat sejauh mana sebuah inovasi dianggap lebih baik dibandingkan dengan produk sebelumnya yang digantikan. Jadi ini membandingkan ya, ini dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu. Sejauh mana menguntungkan? Apakah masih ya bagi misalnya di pedesaan satu handphone yang yang canggih itu tidak perlu gitu ya. Sedangkan di satu sistem sosial perkotaan itu sangat penting untuk pekerjaan mereka ya, untuk kehidupan sehari-hari itu sangat penting gitu. Nah, jadi ini relative advantage ya yang dimaksud. Nah, ini untuk si adopternya. Tapi ketika itu di sini kesesuaian compatibility. Nah, kalau kesesuaian mengacu pada sejauh mana inovasi dianggap konsisten dengan nilai. Nah, ini kesesuaian ini dengan keduanya ya, antara inovasinya, teknologinya ya yang akan didifusikan dengan satu sistem sosial tersebut, dengan adopternya. Jadi apakah sesuai dengan nilai-nilai, misalnya nilai di sini nilai budaya, agama, nilai yang ada di masyarakat itu apakah sudah sesuai gitu ya dengan inovasi yang ditawarkan. Nah, kemudian di sini kerumitan, complexity ini juga bisa dari dua sisi. Kompleksitas inovasi yang ditawarkan maupun kompleksiti terkait dengan sistem sosialnya ya. Itu jadi ada dua sisi yang perlu diperhatikan oleh si agen perubahan. Nah, kemudian ini trialability. Nah, kalau tadi kalau tidak salah Bu Rida deh dari kelompok 5 yang menjelaskan tentang trialability ini maksudnya adalah inovasi tersebut dapat dicoba, bukan kita yang mau mencoba atau tidak, bukan ya, tapi maksudnya dapat dicoba nih inovasi yang ditawarkan itu gitu ya, bukan kalau tidak salah saya tadi mendengar dapat dicoba ini apakah kita bisa mencoba, betul tidak Bu Rida yang saya tangkap ini penjelasan dari Bu Rida tadi bahwa dari si adopternya ya, target adopter bukan Bu, tapi lebih ke inovasinya, produknya. Jadi
produknya itu apakah dapat dicoba. Makanya ketika satu produk inovasi tertentu gitu ya, biasanya ada tester ya, ada apa namanya tuh, ya semacam tester ya. Kalau itu yang bisa, semakin ada testernya, maka akan semakin orang sudah mencoba merasakan dan itu sesuai, maka akan lebih cepat diadopsi ketimbang yang tidak bisa dicoba ya. Orang biasanya akan berpikir lebih lama untuk memutuskan ya, keputusannya itu lebih lama, biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, kemudian observability, ini juga dapat dilihat inovasi atau teknologi tersebut dapat dilihat ya, artinya lebih kasat mata itu akan lebih, penerimaannya itu akan lebih cepat, adopsinya itu akan lebih cepat gitu. Ini dapat dilihat oleh adopter ya. Nah, itu sih. Jadi terutama ini kalau ini lebih ke komponen artikel ya, sistematika penulisan ini perlu diperbaiki gitu ya, sesuai dengan standar ya. Kalau ada model itu namanya IMRAD ya Bapak Ibu, IMRAD gitu ya untuk artikel itu. Introduction, method, result and discussion ya, itu wajib ada itu. Nah, di sini discussion belum ada, jadi ini masih samar-samar gitu, masuknya kemana. Nah, kemudian, nah ini ada pengulangan Bapak Ibu. Di sini, tadi di PPT juga saya merasakan ada pengulangan. Nah, ini contoh ini ya, atribut inovasi menurut Roger. Yang pertama, keuntungan relatif. Kedua, kesesuaian. Ketiga, ini ya, 5 ini dipaparkan. Kemudian di sini balik lagi. Nah, kalau ini mengaitkan atribut inovasi dan implementasi alat manajerial. Ini saya belum paham ini. Nah, kemudian di sini ada lagi bicara nih, faktor yang mempengaruhi difusi inovasi. Nah, ini bicara lagi di sini. Ini kan namanya tumpang tindih ya. Jadi kalau bisa kita tuh sistematis gitu Bapak Ibu. Jadi kalau ini namanya tumpang tindih. Nih di sini kan sudah dipaparkan nih 5 atribut inovasi. Kemudian di sini dipaparkan lagi di halaman berikutnya. Nih 5 atribut inovasi dipaparkan lagi. Kemudian sebenarnya Bapak kelompok 5 ini tidak perlu membahas tentang proses adopsi inovasi, tapi fokus pada atribut inovasi dan tingkat adopsinya gitu, rate of adoption-nya itu gitu ya. Nah, di sini malah miss itu. Namun mereka menampilkan proses adopsi inovasi. Nah, itu ya. Nah, ini tidak perlu membahas keterbatasan teori difusi inovasi. Fokus pada 5 atribut saja Bapak Ibu. Jadi perdalam tentang 5 atribut ya. Gitu. Perdalam tentang 5 atribut. Cari artikel-artikel yang membahas tentang 5 atribut ini. Jadi kalau Bapak Ibu nih saya coba arahkan secara lebih spesifik detail ya. Jadi misalnya Bapak Ibu dapat topik 5 atribut inovasi. Itu kan ada relative advantage ya kan ya, complexity, trialability, apa tadi? Observability ya. Nah, itu Bapak Ibu keyword-nya itu bisa dipaparkan 5 gitu. Dipaparkan 5, kemudian boleh tambahkan. Jadi keyword-nya tuh sespesifik mungkin sehingga akan menemukan artikel-artikel yang relevan dan itu menjadi materi Bapak Ibu dalam membahas. Jadi, nah kemudian fokuskan pada satu konteks tertentu. Misalnya ini untuk artikel ya, untuk artikel, penulisan artikel, boleh juga nanti sampai ke paparan PPT-nya. Jadi spesifik menjelaskan di konteks tadi kayak contoh saya ini kan contohkan adalah setting sekolah dasar gitu ya. Bagaimana boleh juga misalnya atribut inovasi itu kan ada 5 nih ya. Bapak Ibu paparkan di awal misalnya atribut inovasi menurut Rogers itu ada 5 loh gitu. Tapi di kami akan membahas satu saja, misalnya tentang trialability. Nah, trialability mungkin menarik ya karena banyak perusahaan-perusahaan untuk meluncurkan agar inovasi produk mereka itu penerimaannya tinggi, maka mereka pasti akan menyediakan tester-tester. Nah, itu bisa dibahas tuh di artikel dan itu jadi satu informasi penting ya buat itu satu kajian yang menarik menurut saya. Trialability itu menarik loh. Jadi dari situ aja fokus penjelasan. Tapi di awal dipaparkan bahwa ada 5 atribut inovasi dan
di Bapak Ibu, kelompok Bapak Ibu menjelaskan tentang satu atribut itu lebih bagus ya. Jadi mendalam, kajian kita tuh dalam dengan beberapa referensi yang untuk membahas itu. Yang kita cari sendiri, bukannya dari Rogers ya, tapi yang kita cari sendiri. Gitu. Demikian dari saya mengenai ini. Nah, udah demikian ya tentang. Nah, ini referensinya. Ini ada sejumlah ini, tapi di sini Askarani. Oh ya, begini Bapak Ibu, ini kan tidak menggunakan ini ya, Mendeley ya. Ini pakai apa? Hyperlink ya, kelompok 5 ya. Nah, kan kita setelah ini kan UTS ya, kelompok 5 kemudian UTS. Kemarin saya dapat penjelasan dari Ketua Program Studi kalau setelah ini insya Allah ya direncanakan untuk tatap muka kalau memang nanti qadarullah disepakati dan lain-lain lah ya, intinya direncanakan untuk tatap muka. Nah, ketika tatap muka itu saya merasa penting gitu ya Bapak Ibu untuk kita meluangkan atau di luar jam perkuliahan atau bagaimana ya. Saya ingin mengajarkan Bapak Ibu menggunakan, kalau saya reference manager tool-nya itu Mendeley Bapak Ibu. Saya familiar dengan Mendeley. Saya ingin mengajarkan Bapak Ibu sampai bisa, karena itu sangat mudah sekali sebenarnya Bapak Ibu. Kalau tahu tahapan itu sangat mudah. Tinggal memasukkan file di Mendeley, udah tinggal disinkronkan ke Word, udah Bapak Ibu, dan itu pasti untuk apa yang ada di sini maka juga akan ada di daftar pustaka, itu sangat memudahkan kita. Gitu. Nah, kalau sejumlah itu kan tidak, sebenarnya ini tidak semua dirujuk ya, sepertinya di artikel ini. Rogers dan Schumacher 1971. Coba saya cek. Nah, kan tidak ada Roger dan Schumacher di sini. Jadi enggak kongruen, jadi enggak sama dia. Ada di sini tapi tidak ada di daftar pustaka. Ya. Gitu ya. Jadi kita ingin menghasilkan satu karya yang hari ke hari itu lebih baik Bapak Ibu. Jadi saya memberikan masukan ini, memberikan komentar ini tidak ada niat untuk Bu Sarifah salah mulu nih. Enggak begitu ya Bapak Ibu, tapi saya ingin kita lebih baik gitu. Ya. Jadi itu saya ingin atau nanti saya buat polling ya, apakah kita, atau sebelum saya buat polling, saya ingin di kelas ini kira-kira perlu nggak kita pertemuan satu waktu gitu untuk belajar Mendeley? Karena ini juga nanti akan digunakan pada saat membuat tes. Boleh. Ya. Siapa tadi yang menjawab? Iya, perlu Ibu. Perlu Ibu Ibu. Asmani. Ya, jadi kalau merasa perlu untuk kita belajar satu waktu, apakah itu di jam perkuliahan atau di luar perkuliahan? Kalau di jam perkuliahan kayaknya tidak memungkinkan ya. Bagaimana Bu Asfani? Mau di jam perkuliahan atau bagaimana? Maksudnya secara online atau luring kita, Bu? Kalau bisa luring ya, tatap muka. Siapa yang butuh datang gitu. Karena kalau luring sepertinya akan sulit ketika misalnya ada trouble aplikasinya ya yang nggak kompatibel. Nah, ini Bapak Ibu sebelum mungkin informasi awal ya bahwa Mendeley kalau yang versi terbaru itu reference manager, dan saya sih rekomendasikan untuk reference manager Bapak Ibu ketimbang yang desktop ya. Desktop itu versi lama tapi dia sangat tidak rewel. Kalau Mendeley reference manager itu, kalau saya sih walaupun rewel tapi saya sabar, maksudnya kita berusaha sabar dengan si reference manager tool ini gitu, reference manager Mendeley ini, Mendeley reference manager yang versi terbaru, karena itu lebih nyaman kalau saya ya. Saya sudah sekian lama juga menggunakan desktop, ketika saya dikenalkan dengan yang versi terbaru, maka saya memilih versi terbaru. Tentunya kalau versi terbaru itu lebih baik dari yang sebelumnya ya, biasanya evaluasi kan, hasil evaluasi. Nah, jadi itu. Nah, itu kompatibel dengan Office 2009 Bapak Ibu. Kalau bisa minimal Office-nya 2009 ya Bapak Ibu ya. Jadi di-upgrade dulu sebelum menginstal Mendeley yang versi terbaru, Reference Manager. Bukan desktop ya. Kalau desktop bisa, versi apapun bisa.
Tapi sangat disayangkan Bapak Ibu kalau ada versi terbaru, kenapa kita versi lama gitu. Tapi dia memang tidak rewel. Ada beberapa teman saya yang masih menggunakan versi lama karena ya mereka tidak upgrade Word-nya juga, Word-nya masih yang lama-lama, versi lama gitu. Kalau bisa sih di-upgrade ya Bapak Ibu. Sehingga kompatibel. Jadi reference manager tool-nya tidak akan rewel nanti dia. Karena versinya dia sejalan bahkan di atasnya gitu. Itu akan lebih baik. Demikian apakah kita butuh waktu satu pertemuan di luar jam perkuliahan atau di jam perkuliahan Bapak Ibu? Kalau bisa di jam perkuliahan nih Bu. Oke, kalau di jam perkuliahan, tapi saya ingin yang tatap muka ya. Jadi sampai bisa kita targetkan satu pertemuan itu sampai bisa Bapak Ibu, sampai bisa. Ya, Gitu. mungkin gini ya Bu, kan Pak Fahri juga pingin kita tatap muka. Mungkin satu hari itu untuk tatap muka Ibu dengan Pak Fahri kita ke kampus, tapi hari Sabtu gitu kan Bu. Karena kalau Senin sampai Jumat untuk teman-teman karena ada ya kegiatan banyak. Ya Bu, ya begitu kan. Baik, diatur saja nanti ya. Nanti Bapak Ibu bisa sampaikan ke saya atau nanti pada saat mata kuliah kita di kampus gitu ya, kita luangkan beberapa menit gitu ya untuk belajar. Tapi disiapkan itu tadi ya, kalau ingin versi terbaru mendelay itu harus di-upgrade dulu ininya, Office-nya ya. Baik, demikian dari saya. Apalagi yang perlu kita bahas ya? Oh ya, untuk tugas, ini kan nanti pekan depan kita udah masuk UTS. Nah, UTS itu apa kemarin ya? Review UTS-nya apa ya Pak Iwan? Pak Iwan apa UTS-nya Pak Iwan? Review buku bukan Bu, yang individu. Oh, hasil review artikel ya. Nah, jadi review. kalau UTS-nya artikel review, sedangkan tugas individunya book review. Itu sudah saya berikan contohnya di grup beberapa di awal perkuliahan. Gitu. Jadi ada 2 komponen tugas yang harus dikumpulkan nih. Sudah dicicilkah? Tapi belum ada mahasiswa yang mengumpulkan ke saya tugas. Izin tanya Bu. Ya? Siapa? Apa tadi siapa? Izin bertanya Bu. Ya. Oh iya, silahkan. Oh Pak Sugeng. Itu untuk artikel review itu jurnal atau artikel gimana Bu? Sebentar, ini pertanyaannya perlu kita luruskan ini. Jurnal atau artikel? Coba. Pertanyaannya jurnal atau artikel gitu Pak? Iya Bu. Itu yang direview jurnal atau artikel? Coba, Pak Iwan udah garuk-garuk nih. Coba jelaskan Pak Iwan. Apa Bu? Coba lengkapin dulu pertanyaannya gimana Pak Sugeng? Pertanyaannya dulu Pak Sugeng. Ulang Pak Sugeng. Itu coba, kan judulnya ya, tadi kan review artikel. Ya. Ya, apakah itu yang kita review itu bisa jurnal atau artikel selain jurnal gitu Bu? Oh, apakah jurnal atau artikel selain jurnal? Artikel selain jurnal. Nah, ini pertanyaannya ini sudah menyesatkan Pak Sugeng. Jadi begini Pak Sugeng. Jurnal dan artikel kita pahami dulu nih kedua istilah ini, ya. Pak Sugeng. Nah, dari pertanyaan Pak Sugeng saya bingung nih, Pak. Nah, sebelum saya menjawab, saya ingin coba Pak Iwan. Pak Iwan jelaskan apa itu artikel, apa itu jurnal. Coba secara ini aja bahasa secara sederhana. Ya, bukan itu sih. Secara sederhana mungkin yang sependek yang kita ketahui gitu ya. Di artikel dengan kaidah penulisan tertentu, kemudian bisa di-upload di laman tertentu, ya itulah jurnal gitu kan. Artikel ya jurnal itu gitu. Mungkin itu Bu, artikel secara berbeda sederhana dengan jurnal ya. Jadi begini, jurnal adalah kumpulan dari beberapa artikel. Jadi di dalam satu jurnal, satu volume yang diterbitkan itu memuat beberapa kumpulan artikel Bapak Ibu. Itu ya. Nah, sekarang pertanyaan Pak Sugeng, apakah yang untuk UTS review artikel
Review artikel itu ya mereview satu artikel dari jurnal ilmiah, Bapak. Jadi bukan artikel dari blogger ya. Artikel dari jurnal ilmiah tertentu, baik itu nasional maupun internasional. Itu Pak Sugeng. Baik, baik, Bu. Apakah sudah terjawab Pak Sugeng? Atau yang dimaksud Pak Sugeng selain artikel dari selain dari jurnal itu apa itu? Maksud Pak Sugeng? Iya, misalkan sebuah artikel tulisan gitu, Bu, ya dari seseorang yang mungkin nggak di apa di-upload di jurnal apa Sinta atau Nah, apa itu kan gitu. yang sudah saya wanti-wanti Pak di awal perkuliahan. Itu tidak boleh Bapak review, bahkan itu tidak disitasi untuk dijadikan referensi di tugas-tugas Bapak Ibu sekalian. Itu tidak dijadikan, tapi untuk sebagai wawasan Bapak Ibu membaca itu juga penting ya. Kadang saya membaca juga informasi dari blogger-blogger, tapi tidak untuk saya sitasi. Itu bahan saya untuk, ini contoh ya Bapak Ibu, saya pernah mencari tipe-tipe bermain di anak usia dini ya. Nah, saya ketemunya itu dari blogger Bapak Ibu. Dari blogger, wow, si tokoh type of play ini adalah Huges namanya. Oh, saya tidak menemukan itu. Nah, setelah saya tahu Huges itu dari si blogger itu, akhirnya saya cari buku Huges. Saya cari buku Huges. Ketemu Bapak Ibu bukunya Huges itu, tapi bukunya itu tidak ada e-booknya itu yang pertama. Terus saya cari bukunya itu di beberapa website gratis itu tidak ada. Adanya dan bahkan tidak ada di Amazon, di mana-mana tidak ada. Nah, akhirnya buku itu kami beli Bapak Ibu, titip teman yang ada punya anak di Amerika. Itu harga bukunya 2,5 juta dan itu sangat tipis. Nah, jadi maksudnya begini, saya menemukan tokoh itu dari blogger. Blogger juga penting untuk kita. Jadi kalau saya mencari eksplorasi referensi itu dari manapun, tapi untuk kita masukkan ke artikel kita, ke tulisan kita itu harus yang berkualitas Bapak Ibu. Terindeks ya artikel-artikel. Nah, bahkan saya setelah saya kemarin publikasi yang berhasil di Q2 itu saya banyak belajar dari editornya. Jadi editor itu minta saya mana DOI-nya, kamu tambahkan ini lengkapi dengan kota terbit gitu ya. Padahal kalau EPA 7 itu kan tidak muncul kota terbit kalau kita secara manuali. Makanya saya waktu saya menggunakan EPA 7 underlay itu saya tambahkan kota terbit itu di publisher. Jadi sebelum saya menuliskan publisher, saya tambahkan kota terbit. Nah, untuk buku ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kalau karya kita ingin bagus ya kualitasnya, itu didukung dengan referensi yang berkualitas. Kalau blogger itu Bapak, tidak ada yang menguji. Kalau blogger itu dia langsung, oh ya main posting-posting aja. Tidak ada seperti artikel dari jurnal ilmiah itu yang harus ada reviewer, harus ada di proses review ya kan. Bahkan mulai dari editorial assignment atau apa initial validation-nya dulu dari editor ya. Itu divalidasi dulu oleh editor, apakah ini menarik judulnya, apakah ada kebaruan novelty-nya atau tidak, baru masuk proses review. Masuk proses review nanti Bapak Ibu akan berkutat dengan 2 reviewer, bahkan 3 reviewer, atau 1 reviewer. Misalnya kalau literatur review atau mini review itu biasanya 1 reviewer. Tapi ada handling editornya lagi. Handling editor itu yang juga akan menanyakan banyak hal ke kita tentang substansi, tentang sistematika penulisan ya, gitu. Jadi kalau artikel dari jurnal ilmiah itu lebih tervalidasi Bapak Ibu. Bukan lebih ya, tervalidasi gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Gimana Pak Sugeng? Jadi itu pesan saya di awal Pak Sugeng untuk tidak dari blogger. Boleh itu untuk Bapak baca referensinya, tapi Bapak nanti cari sumber. Nah caranya Pak Sugeng, cari si blogger itu misalnya menjelaskan satu konsep tertentu yang itu menarik dan relevan dengan kajian Pak Sugeng. Maka Pak Sugeng cari sumbernya, entah itu dari buku ya, dari artikel. Tapi memang kalau kita dari buku-buku berbahasa Indonesia itu sangat sulit, apalagi untuk mata kuliah difusi inovasi itu agak sedikit ya penulisnya ya Bapak Ibu ya dari nasional ya. Kebanyakan memang dari sudah bahkan jurnal-jurnal nasional yang memuat artikel internasional jurnal nasional
sudah Sinta 4-3 itu juga sudah berbahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak seperti kemarin Pak Iwan, Bu, kok artikel berbahasa Indonesia sedikit ya? Ya, karena Sinta pun ya Sinta 4 sudah berbahasa Inggris Bapak Ibu. Kalau untuk mau naik Sinta, jurnal tersebut harus menerapkan publikasinya berbahasa Inggris gitu. Umumnya ya, tapi ada juga sih yang sangat sedikit yang mereka tetap kekeh dengan bilingual, juga ada yang bilingual. Jadi artikel tersebut menyediakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada bilingual tapi sangat sedikit. Itu Bapak Ibu, gimana? Ada pertanyaan? Pak Sugeng sudah terjawab tidak Pak Sugeng? Sudah Bu. Terima kasih Dan banyak. bagaimana responnya? Iya sih, kemarin sih saya sudah cari di artikel di jurnal internasional Bu ya, di Sinta. Itu sebenarnya sudah download juga, mau nyicil untuk diterjemahkan dulu gitu. Tapi ini untuk memastikan saya tanyakan lagi gitu, Bu. Ya, kalau menerjemahkan itu nggak harus satu artikel semua. Jadi gini Bapak Ibu, saya belajar dengan beberapa teman ya. Ternyata beberapa teman saya itu memang mereka tuh proses kerjanya tuh menurut saya lama. Kalau menerjemahkan semua artikel yang itu tuh wasting time. Jadi kita fokus pada abstrak dulu nih. Pertama kan judul dulu nih, judulnya relevan, kemudian abstrak. Boleh kita copy abstraknya aja di Google Translate. Oh, ini ada yang menarik nih. Kalau setelah kita dari abstrak kita udah ada, ini ada nih. Kemudian kita skimming untuk yang di dalamnya. Skimming ya, dilihat sekilas gitu. Oh, ini bagian ini nih sepertinya aku perlu untuk terjemahkan karena butuh pemahaman yang lebih dalam. Jadi skimming saja Bapak Ibu. Nggak perlu semua artikel itu diterjemahkan, itu kan menghabiskan banyak waktu. Menurut kalau saya ya, gitu. Bagaimana Pak Sugeng? Atau Pak Sugeng perlu menerjemahkan semuanya? Bahkan ada teman saya itu dicetak, di print. Aduh, saya bilang habis duit itu mah, ya kan? Kita nggak perlu jadi paperless, Bapak Ibu. Kita sekarang belajar itu paperless. Bahkan saya sekarang hampir nggak beli buku ya. Jadi sekarang saya karena ada saudara, ya manfaatkan saudara-saudara kita yang di kampus-kampus besar ya, karena mereka biasanya kan berlangganan tuh library, jadi atau publisher besar mereka berlangganan kayak seperti UI ya, kampus-kampus besar negeri itu biasanya berlangganan tuh. Jadi saya minta tolong saudara yang kuliah di UI, tolong carikan buku ini, tolong carikan artikel ini, karena kalau untuk akses kadang dia berbayar, walaupun saya juga pakai kadang Sci-Hub ya untuk ngebuka itu Sci-Hub atau buku di web gratis, buku kayak LibGen gitu kan, atau PDF Drive ya, PDF untuk akses buku-buku gratis, artikel gratis kita pakai Sci-Hub. Nah itu ya Pak Sugeng ya, jadi itu sekedar untuk wawasan Pak Sugeng, tapi jangan disitasi Pak Sugeng ya. Siap Bu. Itu pesan saya. Oke, ada lagi? Izin konfirmasi Bu. Ya. Izin konfirmasi Bu. Kaitan dengan tugas kelompok, ya tadi menarik perhatian dari yang Ibu sampaikan ya. Kalau nggak salah bahwa contoh misalkan kelompok kami ini mungkin 2 atau 3 pertemuan ke depan akan menyajikan materi gitu. Kan sumber yang kita terjemahkan itu banyak tuh, dan poin-poin yang saya lihat dalam buku Roger pun sekian banyak gitu. Tapi Ibu menyampaikan tadi bahwa boleh sebenarnya kita mengambil 1-2 poin saja, tapi nanti pembahasannya lebih mendalam gitu. Artinya ya, tapi sampaikan Pak di awal. Itu. Sampaikan di awal, misalnya tadi saya contohkan dari kelompok 5. Kelompok 5 kan dapat atribut inovasi kan? Ya. Nah, atribut inovasi menurut Rogers itu kan ada 5. Nah, itu Bapak sampaikan di prolog ya, di introduction boleh ya. Jadi kalimat pertama itu pembuka, sampaikan bahwa atribut inovasi itu ada 5 loh menurut Rogers, atau misalnya ada menurut siapa boleh tambahkan gitu. Nah, di sini fokus kami adalah pembahasan pada satu misalnya tadi relative advantage atau apa gitu ya. Nah, di situ Bapak Ibu perdalam. Di judul boleh menggunakan langsung relative advantage itu, fokus di situ. Paham ya? Ya, baik Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Mana? Ada lagi pertanyaan? Kalau Pak Iwan apa topiknya? Jaringan difusi ya kalau nggak salah ya. Oh ya, oke. Nah, jadi saya
saya senang loh, menarik loh jaringan difusi. Jadi Ya kan banyak juga belajar. pembahasannya Bu, ada apa pemimpin opini, kemudian apa Nah, banyak banget. nah, Bapak fokus satu aja boleh, tapi dalam. Eh, Saya tuh lebih suka dalam, kedalaman, Pak. Jadi daripada kita melebar kemana-mana, bahkan nggak ada relate-nya itu nggak penting banget. Jadi kita fokus, ya, fokus. Boleh Bapak misalnya pilih salah satu gitu. Intinya saya suka kedalaman. Nah, gini. Jadi kalau belajar, learning itu sebenarnya menyenangkan ya. Belajar itu menyenangkan Bapak Ibu. Dan mengajar itu pun menyenangkan buat saya ya. Tapi saya sebulan ini Bapak Ibu galau nih ya. Galau. Saya pengen pensiun dini rasanya. Saya udah pusing. Maksudnya PNS itu banyak banget administrasinya ya Bapak Ibu. Saya pengen pensiun dini. Jadi sampai saya buka-buka syarat pensiun dini apa ya? Oh, minimal bekerja 45 tahun. Terus apalagi bukan, syarat minimal usia 45 tahun. Kemudian apa lagi? Apa Bapak Ibu? Syarat pengabdian sudah bekerja 20 tahun ya. Ya, yang PNS ya. Nah, saya kan udah 20 tahun nih Bapak Ibu. Terus saya usia 43. Saya 43, 2 tahun lagi pensiun. Saya pengen pensiun dini. Jadi kadang saya ngerasa banyak banget itu administrasi. Jadi administrasi itu yang kadang membuat apa ya, nggak nyaman sebenarnya kalau saya pribadi ya. Saya kayaknya mau freelance aja deh jadi consultant. Jadi gitu Bapak Ibu, sebenarnya belajar itu sangat menyenangkan, learning is fun gitu. Tapi sebagai pekerja kayaknya saya mau give up. saya sudah cukup, kayak pengen pensiun dini saya. Gitu Bapak Ibu ya, enjoy the learning deh Bapak Ibu. Pak Iwan, presentasi keberapa Pak Iwan? 6 apa ya? 6. Ini saya nanti setelah UTS kan saya dulu presentasi nih. Iya, setelah UTS Bu. Ya. 7, Baik, Pak Iwan, ada 7. pertanyaan terkait ini sebelum kita tutup, ini sudah jam 2 lewat ya. Jadi sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan mengenai tugas individu dan UTS-nya? Yang lain, siapa ini? Ini ada berapa mahasiswa? 9. Tadi dulu belum bisa lihat. Siapa yang tidak hadir ya? Saya tuh harus melaporkan absensi loh. Kalau UTS dan individu saya jelas sih, cuma ini yang tadi Bu, yang kaitan dengan seminar. Kebetulan kan saya waktu itu nggak bisa hadir karena ada gangguan apa jaringan di sini. Oh iya. Itu konsep atau tugas kita sebagai mahasiswa itu dalam event seminar itu apa Bu? Sehingga sampai bisa menggantikan jurnal tadi ya, menggantikan upload jurnal gitu. Supaya jelas. Terus terang saya belum ngasih jawaban polling juga Bu, masih Oh ngambang. iya. Iya, jadi ya betul juga ya, itu kaitannya dengan keputusan ya. Jadi apa, mahasiswa itu ya penyelenggara ya, tapi nanti tetap diarahkan oleh kita tim dari prodi, dosen ya. Saya sebagai pengampu mata kuliah ini tentunya juga kita akan brainstorming ya Bapak Ibu. Penyelenggara Pak semua Iwan. mahasiswa terlibat berarti ya, semua Betul, mahasiswa jadi gini. pun terlibat. Betul, jadi nanti nilai pun akan variatif Bapak Ibu, tidak akan sama, nilai tidak akan sama. Jadi intensitas kontribusi ya daripada masing-masing mahasiswa itu akan saya berikan nilai gitu. Jadi nanti kan ada susunan apa kepanitiaan ya, siapa yang dari mahasiswa ya. Jadi siapa yang ketua panitianya, ketua panitia penyelenggara seminar ini. Kemudian dan seksi-seksinya itu akan dilihat dan sejauh mana kontribusinya. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan nilai yang adil gitu ya, nilai yang proporsional. Itu Bapak Ibu. Jadi tidak akan sama, maka dari itu saya harapkan komitmennya yang komitmen bersama gitu ya untuk bisa mensukseskan kegiatan nanti. Gimana? Ya kalau dari kami sih, saya lah terutama mudah-mudahan bisa mewakilkan rekan. Pertama kalau lihat dari tingkat kesulitan memenuhi tugas UAS kan, ya insya Allah untuk saat ini mungkin Bu dosen juga bisa mengukur kami lah untuk penulisan artikel masih banyak kekurangan, apalagi harus standarisasi tertentu sehingga mampu diupload di jurnal gitu. Mungkin secara umum sekiranya Ibu juga memandang bahwa kami bisa gitu ya mensukseskan event seperti itu, apalagi ini juga mungkin ada peran positif untuk kampus.
Ya insya Allah sih saya pribadi mendukung dan siap gitu untuk membantu penyelenggaraan seminar tersebut, Bu. Nah, Ya. pastinya kan dalam kepanitiaan juga tidak mungkin semuanya jadi MC kan, artinya nanti tugas kami ya sesuai dengan job-job yang Ibu berikan gitu. Mungkin demikian sih Bu gambaran dari saya. Baik. Ini sebentar yang polling ini sudah ada berapa yang mengisi? Ada 14 ya. Nah, dari 14 ini yang hadir berapa? Yang hadir 25. Hari ini siapa sih yang tidak hadir? Bu Aspani? Izin, Pak Hasan izin Ibu. Bentar, saya catat dulu. Siapa? Pak Hasan izin. Hasan. Ya, izin. Beliau izin ada Terus siapa lagi? Bu Elma? Sanusi, Bu. Sanusi. Bu Pak Sanusi izin ada acara keluarga. Terus siapa lagi? Bu Fitria. Izin nggak Bu Ari ya, Bu Fitria ya? Kemudian? Nggak ada info, nggak ada informasi. Bu Fitria mana Bu Fitria? Intinya tidak hadir, itu tidak perlu izin Alpa, saya tidak kenal itu, yang penting tidak hadir. Oh ya, Bu Elma. Sebenarnya Pak Jafar. Bu Elma, Pak Jafar. Pak Jafar. Sanusi hadir. Siapa? Pak Sanusi ada Ibu. Oh iya, Pak Sanusi ada, yang tidak ada Pak Jafar ya? Pak Jafar, kemudian Pak Arif ya? Maaf. Pak Sanusi. Oke, Pak Arif, terus siapa lagi? Ini baru ada 25 orang. Nah, harapan saya ini yang 25 orang ini berkenan mengisi polling ya. Jadi nanti saya sampaikan ke Prodi apakah kalau memang seminar nasional nanti saya sampaikan ke Prodi seminar nasional, jika disetujui maka lanjut ya. Jika tidak disetujui misalnya beliau-beliau itu pengen internasional misalnya, ya berarti kalau dari kesepakatan kelas internasional tidak disanggupi, maka tidak akan jadi, tetap kembali ke artikel gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya saya menyampaikan, kemudian bagaimana sikap Prodi, apakah menyetujui atau tidak, atau misalnya bahkan minta internasional, nah itu nanti saya sampaikan lagi di kelas gitu. Apakah kelas akan menyetujui internasional atau kembali ke artikel, yaitu keputusan kelas ya, bersama ya. Gitu ya. Silakan yang 25 ini yang hadir ini mengisi polling, ini baru 15 polling loh, 15 suara loh. Gimana yang 10 ini jangan-jangan hanya nama nih tidak hadir nih. Sudah Bu. Baru 15 orang. Oke, apa lagi yang perlu kita bahas? Untuk tugas UTS dan UAS, tugas individu belum ada yang mengumpulkan ya? Itu kalau di RPS tugas individu maksimal UTS Bu ya? Iya. Gimana? Sanggup nggak? UTS Karena kalau ditumpuk, Bu diduluin Bu. UTS dulu nanti individu maksimal UAS. Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya kalau saya pribadi itu tidak masalah, anytime kalian mengumpulkan itu tidak masalah. Hanya saja mengapa saya tentukan seperti itu, agar Bapak Ibu itu tidak numpuk nanti. Ketika di akhir perkuliahan maunya dikumpulkan semua, akhir kan nggak mungkin. Satu mata kuliah aja itu ada sekian tugas, belum mata kuliah yang lain. Gitu. Ya kan ya? Nah, jadi saya karena ini andragogi ya. Andragogi, jadi saya kembalikan ke Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu lega itu seperti apa ya, silakan monggo. Yang penting di akhir nanti itu sudah terisi ya semua tugas-tugas itu. Gitu Bapak Ibu. Gitu ya. Tidak ada lagi pertanyaan? Jadi UTS-nya adalah mereview artikel, kemudian tugas individu adalah mereview buku. Nah, akhirnya Pak Iwan buku apa tuh Pak Iwan? Ya Bu. Pak Iwan kemarin kan bertanya. Ya. Bukunya yang dari file dari Ibu kayaknya Bu. Saya coba buku mana ya? Udah saya coba sih. Itu berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris? Berbahasa Inggris. Oh, kita terjemahkan tentunya Bu. Tapi Pak Iwan, buku-buku berbahasa Inggris mereka tuh menarik loh.
buku-bukunya itu. Ya beberapa ya, tapi kebanyakan sih menarik ya. Maksudnya tuh hal baru. Oh, ternyata mereka tuh udah sampai sini loh pemahamannya gitu. Itu Pak Iwan. Jadi saya itu kenapa tadi cerita mau pensiun dini ya, saya ngobrol-ngobrol sama suami. Suami saya mau pensiun 3 tahun lagi, saya juga mau pensiun bareng gitu ya. Jadi sebenarnya kalau profesi dosen mengajar itu menyenangkan dan belajar itu menyenangkan. Karena kalau kita jadi seorang guru itu kan nggak bisa hanya mengajar Bapak Ibu. Kita harus belajar. Karena untuk upgrade menyeimbangkan dengan materi yang akan kita sampaikan itu kan harus di-upgrade kan. Harus yang aktual ya, aktual. Maka kita harus senang belajar Bapak Ibu. Itu menyenangkan, tapi yang tidak nyaman itu administrasinya ya. Itu. Sangat banyak. Bagaimana? Sudah kita cukupkan ya pertemuan hari ini untuk polling. Jadi hasilnya nanti saya lihat polling, saya langsung sampaikan ke Prodi gitu. Nah, oh ya sebelum polling misalnya jadi seminar, berarti seminar nasional tadi ya, sebagaimana Pak Soleh ya, Pak Iwan. Ya. Seminar nasional aja ya, kita nasional dulu lah. Saya pribadi juga iya, karena kalau internasional kita harus ini dulu lah. Saya melihat Medan dulu gitu ya. Kita evaluasi dari nasional bagaimana kekurangannya untuk bisa internasional. Gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu jika tidak ada pertanyaan lagi. Dan untuk mana kelompok 5, Bu Rida, Bu Rina, dan Pak Ade? Anda masih hadirkah? Masih Ibu. Terima Ana. kasih banyak. Mungkin Ya, kami Bu akan Rida. memperbaikinya. Bu Rida jangan baper ya Bu. Iya. Jadi terima itu kasih. namanya proses belajar Bu. Semua saya juga pernah mengalami seperti Bu Rida. Jadi jangan salah. Jadi saya ini lebih dulu salah Bu. Banyak hal kesalahan-kesalahan saya di zaman dulu. Tapi saya tidak ingin mahasiswa saya mengalami hal itu berlarut-larut Bu. Jadi itu tugas saya, kewajiban saya ya untuk menyampaikan apa yang sudah saya peroleh, apa yang menjadi pemahaman saya, dan itu saya wajib transfer ya. Itu ya. Demikian. Terima kasih. Ibu. Ya, terima kasih. Tapi kalau sama saya Bu, ya kalau ini mungkin kelas Pak Iwan sudah kenal minimal karakter saya ya Pak Iwan. Saya itu sering menyalah-nyalahkan mahasiswa ya Pak Iwan ya. Ya nggak sih Pak Iwan? Tapi saya nilai bagus nggak Pak Iwan? Oh, nilai saya bagus Bu. Terima kasih Enggak, Bu. nilai semuanya. Jadi saya itu Bagus, Bu, sejak zaman saya awal mengajar ya, itu mahasiswa itu hampir kalau nilai C itu sangat mahal buat saya untuk memberi nilai mahasiswa C. Itu kalau tidak masuk Bu nilai C. Tapi kalau dia masuk itu minimal B sudah di tangan. Tinggal effortnya aja. Udah effort sedikit aja tuh udah A Bu. A. Minimal tuh A kurus Bu. Ini aja Ibu untuk presentasi kelompok ini udah saya kasih nilai A loh Bu. Kelompok 5. A-nya tapi A kurus Bu. A kurus. Nah nanti ini kelompok 6 ya. Kelompok 6 dan berikutnya kalau mau A gemuk ya fokus tuh. Kan sudah kelompok yang sudah mendengar masukan-masukan dari kelompok sebelumnya, harusnya itu ya kalau kita secara ini idealnya ya lebih baik ya. Itu ya Pak Iwan, bisa dapat A gemuk gitu. Iya Pak Iwan. Mudah-mudahan Bu. Ya, Soalnya gitu ya. gemuknya udah ke badan Bu. Gitu ya. Saya murah kok kalau ngasih nilai. Yang penting itu apalagi kalau aktif di kelas ya. Saya senang mahasiswa yang aktif di kelas gitu. Minimal aktif bertanya lah ya, walaupun nggak yang gimana-gimana, minimal aktif bertanya. Jadi itu ada perhatian ke materi. Gitu ya Bapak Ibu, mohon maaf saya ya begini adanya gitu ya. Bu Rida dan Bu Rina dan Pak Ade, terima kasih ya sudah membawakan materi untuk hari ini. Dan saya mohon maaf jika ada beberapa hal yang tidak berkenan. Ya, demikian. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.